Halo adik-adik sekolah minggu GKI Palembang, khususnya yang kelas tengah, kelas besar nih, ya. Hari ini kita bersyukur sama Tuhan bisa ketemu lagi. Wah, tidak terasa loh Susyung. Iya. Perasaan baru kemarin kita ibadah. Iya, cepat sekali waktu berlalu loh. Iya, sudah hari Minggu lagi ya. Waduh. Mana ini sudah akhir bulan Agustus loh. Betul, ini adalah minggu kelima di bulan Agustus. Iya. Minggu terakhir loh. Wah, tapi biarlah walaupun hari cepat berlalu, hati kita makin cinta sama Tuhan ya Lose. Benar sekali. Ya. Kita tetap bersyukur meskipun waktu cepat berlalu nih. Betul sekali ya, adik-adik pun harus selalu bersemangat. Dan kalau hari Minggu seperti ini, waktunya kita sama-sama memuji Tuhan Lose. Benar sekali. Ya. Lose percaya adik-adik semua sudah siap ya. Ibadah hari ini akan ditemani oleh Lose Johan dan Lose Syung. Mari bersama-sama kita mau siapkan hati untuk memuji Tuhan. Kita mau mengatakan, Bapa, kami datang kepadamu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Yuk, sama-sama ya di rumah keluarkan suaranya biar Tuhan mendengarkan pujian dari adik-adik semua. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Ketika pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi ya, adik-adik di rumah keluarkan suaranya, kita mau memuji Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih-Mu Tuhan, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Setiap hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu. Ya, mari kalau semua ajak kita untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Walaupun kami tidak di satu lokasi, di gereja, tapi di rumah kami masing-masing. Tapi Tuhan bisa merasakan hati kami, bisa merasakan sukacita kami yang mau beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menyenangi ibadah kami hari ini, dan Tuhan mau memberkati kami. Dengarlah pujian kami ya Tuhan, supaya boleh memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, luar biasa. Ya, Lose. Ya, Kita akan kembali memuji Tuhan nih, Lose. betul. Kita Ya. akan memuji Tuhan karena memang semua ciptaan di bumi ini harusnya memuliakan penciptanya. Iya, benar sekali. Termasuk kita semua.
Kita Apalagi semua. kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, Lause. Benar sekali, Lause. Iya. Ya, kita diciptakan segambar dan serupa Allah. Oleh karena itu, kita wajib memuji Tuhan setiap Betul. hari, Lause. Betul sekali. Iya, kita akan naikkan sebuah pujian semesta bernyanyi. Adik-adik di rumah boleh bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini sambil bertepuk tangan. Oke, yang semangat ya. Kita mau meninggikan nama Tuhan sambil bertepuk tangan. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam liar-liar, memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Dengan firman-Nya yang ajaib. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam liar-liar, memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah yang layak untuk Hanya Tuhanlah. dipuji. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Dengan tepuk tangan. Luar biasa ya. Ya, adik-adik boleh duduk kembali. Ya, pasti mereka sudah semangat ya, Lause ya. Iya. Kita sudah memuji Tuhan yang menciptakan alam semesta. Nah, Lause, sekarang waktunya kita mau mendengarkan sabda atau firman dari Tuhan pencipta kita. Iya, benar sekali. Ya. Adik-adik di rumah boleh persiapkan diri. Alkitabnya boleh diambil, Ya. disiapkan sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, Lause. Betul sekali ya. Sudah siapkan Alkitab, yang paling penting sudah siapkan hati juga, Oh, Lause. benar sekali. Ya. Sambil adik-adik mempersiapkan hati, langsung aja kita menaikkan pujian seperti rusa rindu sungaimu. Ya. Biarlah kita selalu merindukan firman Tuhan seperti rusa yang selalu merindukan air. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu.
kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Baik adik-adik yang di rumah, usahakan pimpin doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Kami sudah memuji Tuhan, dan saat ini kami mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati Lause Lilis yang akan menyampaikan, dan berkati kami semua yang akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami boleh mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dan firman Tuhan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Halo adik-adik semua, apa kabar kalian hari ini? Ya, Lause harap kalian semua sehat-sehat ya. Kalian bisa beraktivitas seperti biasanya, bersekolah ya, mengikuti les walaupun hanya secara online. Nah, hari ini Lause akan menyampaikan firman Tuhan, tapi sebelumnya bagi kalian yang masih jalan-jalan ya, yang masih makan, nah, yang masih main handphone, coba kalian taruh dulu handphonenya, kalian duduk yang rapi untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita mau melakukan kebaktian dulu ya. Kita mau mengikuti firman Tuhan, kita mau dengarkan firman Tuhan hari ini. Sudah siap? Oke. Ya, Lause mau tanya, apakah kalian pernah melihat orang dibaptis? Mungkin sebelum pandemi ya, kita ke gereja, ada acara pembaptisan, mungkin itu mama, papa, atau ama, ako, atau koko, cece, atau bahkan kalian sendiri yang dibaptis, walaupun masih kecil. Ya, biasanya orang Kristen dibaptis sebagai satu pengakuan bahwa dirinya sudah bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Nah, di dalam tokoh Alkitab hari ini yang akan Lause ceritakan, dia adalah seorang yang melakukan pembaptisan juga kepada orang-orang. Dia melakukan pelayanannya di padang gurun. Dan bahkan sejak dalam kandungan, dia ini sudah dinubuatkan bahwa dia akan mendahului Tuhan Yesus. Ya, dia akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Siapa dia? Siapa yang tahu? Ayo. Siapa? Oke, ya. Ya, dia adalah Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis ini melakukan pelayanannya dengan menyerukan ya di padang gurun agar orang-orang bertobat, agar orang-orang berbalik kepada Tuhan dan memberikan diri mereka untuk dibaptis ya. Jadi banyak orang-orang dari Yerusalem, dari Yudea dan dari sekitar Yordan yang datang
mereka kepada Yohanes, mereka datang mengakui dosa-dosa mereka dan memberikan diri mereka untuk dibaptis. Nah, Yohanes ini menjadi sangat terkenal akhirnya karena begitu banyak orang yang datang kepada dia dan begitu banyak juga akhirnya orang-orang itu menjadi pengikut Yohanes ini. Akhirnya orang-orang dari Yerusalem mengutus para imam dan orang-orang Lewi ke tempat pelayanan Yohanes Pembaptis. Nah, kemudian orang-orang Lewi dan para imam ini bertanya kepada Yohanes, ya, karena mereka penasaran siapa Yohanes ini sebenarnya. Mereka bertanya, apakah engkau seorang Mesias? Ya, Yohanes tahu apa pikiran mereka. Karena Yohanes mungkin dianggap sebagai orang yang suci, ya, orang yang bisa menyelamatkan dengan melakukan baptisan. Dengan melakukan pembaptisan kepada orang berdosa, dia bisa menyelamatkan orang itu. Tapi Yohanes menjawab dengan jujur bahwa saya bukanlah Mesias. Kemudian mereka bertanya lagi, apakah engkau adalah Elia? Yohanes menjawab, bukan. Mereka penasaran dan bertanya lagi untuk yang ketiga kalinya. Apakah engkau adalah seorang nabi yang akan datang? Yohanes menjawab lagi, bukan, aku bukanlah nabi itu. Ya. Nah, adik-adik kemudian mereka bingung, mereka tidak mendapatkan jawaban dari apa yang mereka pertanyakan kepada Yohanes. Kemudian mereka bertanya lagi kepada Yohanes, kalau begitu, engkau siapa sesungguhnya? Karena kami harus menyampaikan, memberi jawab kepada orang di Yerusalem yang menyuruh kami datang ke sini. Ya, atau kalau begitu kamu menganggap diri kamu itu siapa? Seperti itu mereka bertanya kepada Yohanes. Nah, adik-adik, apa jawab Yohanes? Kita coba lihat ya di Alkitab, di Yohanes pasal 1 ayat 23. Jawabnya, yaitu Yohanes ya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Nah, jadi Yohanes ini memberikan jawab seperti itu. Nah, di antara orang-orang imam, orang Lewi itu ternyata ada juga orang-orang Farisi di sekitar situ, adik-adik ya. Nah, kemudian orang-orang Farisi ini semakin penasaran juga. Mereka ingin tahu sesungguhnya siapa Yohanes ini. Mereka bertanya kepada Yohanes di ayat 24, mengapakah engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, engkau bukan Elia, dan bukan seorang nabi yang akan datang? Kemudian Yohanes menjawab ya di ayat 26 bahwa aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Nah, dia ini pakai huruf besar ya adik-adik, berarti yang Yohanes maksudkan dia di sini adalah Tuhan Yesus ya. Jadi sebenarnya Yesus itu sudah datang, sudah ada di antara kalian. Tetapi kalian tidak mengenal dia. Bahkan menurut Yohanes, saya ini yang bukan siapa-siapa, bukan Mesias, tapi kalian anggap saya ini orang yang suci, yang dianggap sebagai Mesias ya. Nah, kemudian Yohanes berkata lagi di ayat 27, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Jadi Yohanes ini tahu diri, ya, dia tahu siapa yang dia layani, ya, dia sangat menghormati Yesus dan dia adalah orang yang taat, yang setia, dan dia merasa dirinya ini bukan siapa-siapa, dia hanyalah seorang yang menjadi perantara sebelum Tuhan Yesus datang. Mereka tahu siapa Yesus itu sesungguhnya, dia mau mempersiapkan jalan, dia mau mengajak orang-orang untuk berbalik dari dosa mereka. Dia mau, Yohanes ini mau mengajak orang-orang untuk bertobat, ya, mau mengakui dosa
dan menyambut kedatangan Tuhan Yesus nanti. Nah, adik-adik, kejadian ini ya, pada saat orang-orang datang kepada Yohanes ini, itu terjadi di daerah Betania, yaitu di seberang sungai Yordan. Jadi Yohanes Pembaptis ini melakukan baptisan kepada orang-orang itu di sungai Yordan. Nah, adik-adik, apakah kalian seperti Yohanes Pembaptis? Ya, Yohanes Pembaptis sudah melakukan pelayanan, dia menjadi orang yang dipuji-puji oleh orang. Ya, sebenarnya Yohanes bisa ya kalau dia mau menyombongkan dirinya. Pada saat orang menganggap dia Mesias atau dia Elia, dia bisa mengatakan, ya benar, akulah orang itu. Atau, oh iya, saya ini Elia yang kalian kenal itu. Ya, seperti itu. Tapi ternyata Yohanes tidak seperti itu. Ya, dia tidak mencari pujian bagi dirinya, dia tidak mau menyombongkan dirinya. Seperti tadi di ayat yang kita sudah baca, bahwa dia merasa membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, ya, karena dia sangat menghormati Yesus itu. Jadi kalau tali kasut itu adalah tali sepatu, ya, adik-adik, dimana kalau orang zaman dulu itu pakai sepatunya itu talinya tuh sampai ke atas, ya, agak dari talinya itu banyak seperti itu. Nah, jadi Yohanes merasa membuka tali sepatunya pun, ya, membuka tali sepatu Yesus itu pun saya tidak layak, karena Yesus itu dia sangat menghormati siapa Yesus atau Mesias itu sebenarnya, kayak itu. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita? Ya, kita membalas cinta kasih daripada Tuhan Yesus, kita mau melayani Tuhan, kita melalui apa? Melalui perbuatan kita, melalui tindakan kita, ya. Pada saat kalian bisa beraktivitas dulu, pada saat kalian masih mengikuti lomba ini itu, ya, kalian mungkin dipuji, ya, wah hebat ya, bisa main basketnya jago mungkin, atau wah suaranya merdu ya saat nyanyi, kalian suka dipilih untuk menyanyi pada saat acara-acara sekolah minggu atau acara gereja misalnya, atau kalian wah hebat, pinter kamu ya, bisa dapat ranking 1 terus dari dulu. Wah, ya, kita langsung menyombongkan diri. Ya, nggak boleh seperti itu. Ya, adik-adik, kita harus ingat cerita hari ini, di mana Yohanes Pembaptis itu adalah orang yang rendah hati. Dan kita lihat apa yang Yohanes juga pada saat kita membaca ayat hafalan ayat pas hari ini di Yohanes pasal 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Nah, ya, mudah ya ayat hafal ini, tapi bukan cuma dibaca. Kalian harus hafal, harus ingat ayat emas ini terus, ya. Yuk, 1, 2, 3 kita ulangi. Yohanes pasal 3 ayat 30. Dia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Nah, ya adik-adik ya, ingat ya. Jadi di dalam kita membalas cinta kasih Tuhan, Tuhan mau pakai segenap talenta kita atau apa yang bisa kita lakukan agar orang-orang bisa melihat, ya, dari diri kita, orang-orang bisa menjadi senang, dan orang-orang kita bisa menjadi teladan, ya, bagi orang-orang di sekitar kita yang belum percaya, sehingga mungkin lewat diri kita mereka mau datang, mau percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Yuk, mari kita berdoa ya, adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami diberikan kesempatan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan mengenai Yohanes Pembaptis. Tuhan, terima kasih Yohanes Pembaptis yang mengajarkan kami keteladanan bahwa kami haruslah menjadi pelayan Tuhan yang rendah hati. Biarlah kami boleh menggunakan semua talenta atau kepandaian, kepintaran kami hanya untuk kemuliaan Tuhan dan bukan untuk diri kami. Dan biarlah kami tidak mencari kemuliaan diri kami, tetapi semuanya hanyalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan pakai lause-lause kami untuk menjadi berkat bagi setiap kami, anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa, kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin.
Luar biasa firman Tuhan yang disampaikan Lose Willis Iya. tentang Yohanes Pembaptis. Benar. Dia ini orang hebat, Lose. Oh, Dia orang yang luar biasa, tapi dia tahu bahwa dia itu diutus untuk persiapan jalan bagi Tuhan Yesus. Oh, iya, iya. Ya. Jadi walaupun Yohanes ini sudah cukup terkenal, dia tetap merasa bahwa Yesus itu lebih besar. Oh, Ya. benar-benar. Nah, jadi adik-adik kita pun harus belajar. Ketika nanti kita pun bisa melayani Tuhan atau nanti kita bisa menjadi sesuatu yang hebat, kita harus tahu bahwa Tuhan kita lebih besar lagi. Oh iya, kita Ya. harus semakin kecil. Iya, Tuhan Tuhan semakin harus besar. semakin besar. Hmm. Biarlah Tuhan itu dimuliakan dari hidup kita. Benar loh. Ya. Nah, sama dengan ayat hafalan kita minggu ini, Lose. Iya. Yang diambil dari Yohanes 3 ayat 30. Bunyinya, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ya, adik-adik bisa hafalkan dan nanti dikirimkan ke Lose. Nah, Benar. sekarang tiba waktunya Lose kita mau mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan, Lose. Oh iya, seperti minggu lalu Lose sudah jelaskan, adik-adik kan sudah mendapatkan kotak ini. Nanti persembahannya bisa langsung dimasukkan ke dalam amplop. Jadi setelah itu amplopnya bisa dikasih stiker, ya. Langsung dimasukkan kembali dalam kotak yang telah diberikan. Bagi adik-adik yang belum mendapatkannya masih bisa memberikan persembahan seperti biasa dengan cara transfer ke rekening di bawah ini atau scan QR code di bawah ini. Ya. Oke. Jadi semua perlengkapan persembahan sudah disiapkan, Lose, ya. Iya, sudah. Tinggal adik-adik gunakan aja. Benar, Lose. Kita mau berikan persembahan sambil kita mau memuji kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Adik-adik boleh sambil memberikan persembahannya, masukin dalam amplop, masukin dalam kotaknya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, selamanya. Puji Tuhan, ya. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah dengarkan firman Tuhan, sudah berikan persembahan, Iya. Ustaz, ya. Jadi ibadah kita di YouTube sudah selesai, kita akan menutup dalam doa. Mari, Lose pimpin kita semua di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan sudah beribadah bersama-sama di Sekolah Minggu GKY Palembang melalui YouTube ini. Kiranya Tuhan Kau memberkati pujian kami, persembahan kami. Dan kami bersyukur untuk firman Tuhan. Sebentar kami akan bertemu dengan Lose dan teman-teman kami di Jimit untuk kami berinteraksi. Berkatilah waktu kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, jangan lupa ya, Lose tunggu di Google Meet. Langsung join ya. Terakhir, Lose mau ucapkan kepada kita semua, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.